Jujurlah, berbicara, adillah dengan amanah. Kalau berani jujur, itu hebat. Baik, kita mulai ya, adik-adik semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat adik-adik semua yang bisa join di acara kita kali ini, yaitu kampanye anti korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Ngomong-ngomong di sini, teman-teman di sini pada tahu nggak ya BPJS Ketenagakerjaan itu apa? Lembaga apa? Boleh open mic mungkin? Belum tahu. Belum tahu ya. Oke, kita jelaskan aja ya. Di sini BPJS Ketenagakerjaan itu adalah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khusus untuk jaminan sosial tenaga kerja, yaitu kita diperuntukkan untuk melindungi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Kita itu ada 4 program. Di sini ada 4 program untuk perlindungannya, yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu untuk nanti tabungan hari tua para pekerja kalau udah nggak kerja lagi ya udah pensiun. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja juga di sini untuk perlindungan kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja ketika dia berangkat kerja, pulang kerja, di dalam perjalanan, itu perlindungan kalau ada apa-apa dengan para pekerja, kita lindungi, kita obati, misalkan masuk rumah sakit kita bayar gitu kan pengobatannya. Kemudian ada santunannya juga buat para pekerja. Nah, kemudian ada jaminan kematian. Nah, itu untuk melindungi para pekerja jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, misalkan meninggal karena sakit. Nah, itu kita akan memberikan kepada ahli waris itu santunan. Nah, santunan itu disebut jaminan kematian. Kemudian juga ada jaminan pensiun. Nah, ini untuk para pekerja yang bukan PNS juga bisa dapat jaminan pensiun, kayak gitu ya. Kan selama ini kita hanya tahu kalau PNS dapat pensiun. Nah, sekarang bukan PNS pun bisa dapat jaminan pensiun kalau dia mengikuti kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu kita di sini ada 4 program. Nah, kemudian ada jaminan satu lagi tambahan. Di tahun 2021 ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu ada lagi. Jadi kalau misalkan ada kita kena PHK, ada santunan juga buat para pekerja berupa uang tunai, pelatihan. Jadi ada 5 ya sekarang programnya. Jadi teman-teman di sini ikutan sosialisasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, tahu juga apa sih BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kadang kalau NEM kita disebutnya BP Jam Sostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, sekarang udah tahu kan ya? Oke, nah jadi jangan sampai salah lagi, ada 2. BPJS Kesehatan yang pertama ya, itu beda badan ya. Yang kedua BPJS Ketenagakerjaan atau bisa disebut BP Jam Sostek ya. Nah, jadi jangan salah kalau misalkan kalau sakit orang sakit pakai BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan para pekerja mau dia kerja di perusahaan atau dia misalkan pedagang kaki lima, itu ikutnya BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, di sini kita ada acara nih, ada kampanye anti korupsi. Kenapa gitu? Karena kita juga adalah badan penyelenggara. Kita itu disebutnya penyelenggara negara. Jadi kita juga disorot nih. Kita juga tidak boleh melakukan korupsi ya, semua orang itu nggak boleh melakukan korupsi. Apalagi di sini penyelenggara negara, pegawai negeri, itu nggak boleh. Nah, itu ada sanksi-sanksi hukum buat para penyelenggara negara atau pegawai negeri yang melakukan tindak korupsi. Boleh dong di-share Mas Endi untuk video. Saya punya video satu nih ya, bisa disimak. Kita cek dulu apa sih itu korupsi gitu ya. Boleh di-share Om Endi, Mas Endi.
Hah? Nah, itu dia. Sedikit tentang korupsi. Ternyata korupsi itu banyak ya macamnya. Coba bisa open mic teman-teman di sini. Pernah nggak sih ngelakuin hal-hal kayak gitu? Ya lagi belajar, tiba-tiba kita tidur. Terus lagi belajar atau misalkan mulai nih dosen gitu ya atau guru di sekolah kita telat-telatan datang kayak gitu ya. Pernah nggak coba? Ada yang mau sharing mungkin? Ada yang bisa ngasih contoh? Pernah ngelakuin apa? Coba Pernah, Mas Aldo. ya. Itu tadi yang tidur pas waktu kelas. Wah, ternyata Mas Rivaldo ini pernah tidur ya waktu di jam kelasnya ya. Nah, itu termasuk korupsi waktu. Sebenarnya itu merugikan buat diri sendiri juga ya. Kita jadi nggak ngerti juga apa sih yang diajarin sama dosen tadi gitu kan. Nah, itu sebenarnya korupsi itu bisa merugikan diri sendiri juga. Orang lain juga. Mungkin jadi dosennya juga jadi cuap-cuap sendiri kan. Rugi, capek. Suara cuap-cuap nggak didengerin sama mahasiswanya gitu kan sama muridnya. Jadi, kita jangan sampailah melakukan hal-hal itu. Jadi kuncinya adalah disiplin, jujur ya. Jujur itu adalah hal penting buat kita, supaya kita nanti ke depannya ketika misalkan Mas-mas, Mbak-mbak di sini bekerja di suatu instansi, itu harus mempunyai integritas yang tinggi, yaitu kejujuran. Jadi, pegang itu kejujuran, jangan sampai kita melakukan hal-hal buruk ya. Jadi, dari mulai kejujuran itu bisa kita pegang misalkan, kalau misalkan ada hal-hal buruk bisa kita tangkis lah gitu ya. Jadi jujur itu adalah hal yang terpenting. Ada disiplin tadi ya, tertib, banyak ya tadi ada dikasih contoh-contohnya. Nah, di sini teman-teman di sini kan nanti masa depannya masih panjang ya. Mau mau apa misalkan nih ada yang mau kerja atau mau jadi PNS atau mau wira swasta nih. Coba bisa open mic siapa yang mau jadi wira swasta? Wira swastawan, wira swastawati, pengusaha mungkin? Mbak Wulandari, mau jadi apa nanti kelak kalau udah lulus? Oh, kerja dulu. Oh, kerja ya. Mungkin mau kerjanya spesifik PNS atau swasta? Mungkin swasta. Swasta. Nah, apalagi swasta di sini memang untuk undang-undang korupsi ini dikhususkan untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara ya. Tapi tidak dimungkinkan juga misalkan swasta nih dia berhubungan dengan para PNS ya, para penyelenggara negara. Misalkan punya proyek. Nah, punya proyek, kemudian ikutan proyek atau tender ya yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara negara. Nah, itu kan tetap berhubungan ya. Nah, di situ bisa melakukan suap mungkin ya, ada banyak di situ. Nah, jadi tetap ya kita pegang integritas kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal buruk ya, supaya kita tetap di jalan yang benar. Nah, di sini ada sedikit materi sih. Mungkin teman-teman di sini nggak ngantuk kan? Boleh ya sedikit ya, kita share sedikit materi ya. Oke, Mas Endi boleh sharing materinya sedikit aja. Soal sekarang soal gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Kita cek ya. Baik, di sini ada gratifikasi. Gratifikasi itu ada yang tahu nggak? Boleh open mic mungkin teman-teman, ini sharing aja.
Siapa yang tahu gratifikasi? Bukan gratis ya, gratifikasi ini. Boleh teman-teman ada yang mau jawab mungkin? Mbak Nabila kali mau jawab? Belum tahu. Belum tahu, oke. Boleh Mas Andi, next slide-nya kita cek tentang gratifikasi. Nah, di sini gratifikasi itu sebenarnya hadiah ya. Boleh next Mas Andi. Jadi kalau misalkan kita dikasih hadiah itu bisa disebut gratifikasi, tapi gratifikasi hadiah yang seperti apa dulu gitu ya. Dan di sini berdasarkan undang-undang nih, udah undang-undang nih pusing nih. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di situ ada terkait korupsi. Nah, korupsi itu dibagi. Mas Endi slide-nya hilang. Nah, di sini ada 7 ya. Ada 7 kategori yang disebut dengan korupsi. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin ya, corruptio. Itu artinya rusak, rusak. Jadi, tetapi dalam undang-undang kita nomor 31 ini dikelompokkanlah korupsi itu ya. Korupsi itu ada satu kerugian negara. Di sini kerugian negara ini berarti negara mengalami kerugian akibat orang yang menjalankan korupsi atau yang melakukan korupsi. Kemudian di sini ada suap menyuap juga ya. Suap menyuap itu bukan makanan ya. Suap menyuap uang ataupun barang atau apa gitu kepada penyelenggara negara. Kemudian di sini yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat ada pemerasan. Kemudian ada perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, ini dia. Oh, gratifikasi itu gambarnya kado, ya kan? Nah, berarti itu adalah hadiah sebenarnya. Hadiah, tapi hadiah seperti apa dulu nih? Nah, tanda kutip di sini. Boleh next slide, Mas Endi? Kita cek dulu, apa sih gratifikasi itu? Nah, nih zaman dahulu kala, cerita ya soal sejarah, 100 tahun pertama tuh dulu musuh berhasil masuk sebanyak 3 kali, bukan karena dirubuhkan, ya. Ada benteng tuh, tapi itu bukan dirubuhkan dia bisa masuk, tetapi karena memberikan gratifikasi ternyata kepada para penjaga benteng. Nah, dikarenakan diberikan gratifikasi, masuklah itu musuh-musuh ke dalam pertahanan. Nah, ternyata dari zaman dahulu kala tuh udah ada ya gratifikasi itu ya. Nah, zaman sekarang aja namanya jadi gratifikasi udah terkenal gitu ya. Gratifikasi itu adalah hadiah atau memberikan sesuatu untuk ada kepentingannya kayak gitu ya. Boleh next slide Mas Endi. Zaman dulu aja udah ada gratifikasi, apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah, di sini akar dari korupsi adalah gratifikasi. Itu bisa menimbulkan sikap mental kita pengemis ya. Terus secara tidak langsung kita menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri. Menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri orang lain dan itu merugikan perekonomian negara. Nah, disitulah di bold tuh perekonomian keuangan negara. Nah, jadi merugikan negara itu adalah poin penting. Nah, di situ korupsi. Jadi dia merugikan keuangan negara. Jadi merugikan semua orang gitu ya, semua orang yang ada di negara Indonesia itu. Boleh Mas Andi naik next. Baik, di sini ada sedikit cerita ya, gratifikasi itu ada definisinya. Tadi saya bilang kan pemberian atau hadiah. Nah, itu sebenarnya pemberian itu bisa dalam bentuk uang, barang, penginapan. Kadang kan kita dapat voucher gitu ya, perjalanan wisata. Nah, itu sebenarnya gratifikasi itu adalah hadiah. Tapi gratifikasi yang seperti apa sih yang kena sanksi gitu ya oleh pemerintah, oleh negara? Nah, di sini berdasarkan penjelasan pasal 12 Undang-Undang 20 tahun 2001 itu gratifikasi yang ada maksud, yang ada tujuannya, yang ada niat kepada para penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, boleh next slide Mas Endi. Nah, ini tadi udah ya, pemberian atau hadiah ya. Tetapi hadiah yang seperti apa dulu? Nah, di sini di slide selanjutnya ini ada contoh-contoh hadiah.
Kita cek dulu hadiahnya di sini. Nah, hadiah yang kayak gimana? Pertama, hadiah yang biasa nih, pemberian yang wajar karena hubungan baik. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Misalkan saya di sini selaku karyawan, terus Mas Endi juga karyawan. Ketika saya ulang tahun, Mas Endi memberikan hadiah kepada saya, gitu ya. Pada saya misalkan hadiahnya berupa misalkan, earphone lah ya, yang seharga 100.000 atau 200.000. Kan itu hal yang wajar ya, nggak terlalu mahal. Nah, itu bisa disebutkan kategori hadiah dan tidak perlu kita laporkan. Ngapain kita laporkan, orang harganya cuma 100.000 dan itu hadiah dalam bentuk hubungan baik saja, hanya teman gitu. Kemudian yang kedua, gratifikasi pemberian dalam arti luas, penerimanya adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, ya. Yang ketiga, gratifikasi ilegal. Nah, ini nih, gratifikasi ilegal ini berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya nih selaku petugas pengawas, pemeriksa, saya itu datang ke perusahaan. Tugas saya ini sebenarnya mau ngecek nih perusahaan ini udah melaporkan pekerjanya belum ya ke BPJS Ketenagakerjaan, udah mendaftarkan seluruh pekerjanya belum ya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dilindungi yang tadi 4 program tadi ya, yang saya jelaskan di awal. Nah, ternyata si perusahaannya itu kong kali kong nih, ngasih sesuatu ke saya nih, ngasih uang lah misalkan 10 juta. Udahlah Bu, nggak usah didaftarin semua ya. Misalkan total karyawannya ada 1.000, saya daftarin 100 orang dulu aja deh. Ini hadiah buat Ibu gitu ya. Nah, di sini kan saya punya kewajiban untuk menegakkan hukum ya, hukum jaminan sosial bahwa mereka tuh harus mendaftarkan semuanya pekerjanya 1.000 orang tadi. Tapi dia daftarnya cuma 100 gitu. Dan saya dikasih uang, gratifikasi tadi gitu. Nah, itulah yang disebut gratifikasi ilegal. Dan itu yang wajib dihukum gitu. Kalau misalkan KPK nih ditangkap nih orang tersebut, nah itu kita bisa dapat kena hukuman. Nah, di sini juga ada meeting of mind transaksional suap. Meeting of mind itu adalah sudah ada niat untuk menyuap seseorang. Suap itu bukan suap makanan ya, suap uang, barang atau apa untuk supaya dia itu melakukan sesuatu apa yang kita inginkan kayak gitu. Kita menyuap mereka supaya mereka melakukan apa yang kita inginkan. Misalkan kayak tadi, saya suap nih uang, saya kasih uang Pak, supaya saya nggak perlu daftar ya Pak, kayak gitu. Nah itu contoh yang tidak diperbolehkan ya. Jadi sebenarnya hadiah itu boleh kalau dalam bentuk wajar. Gratifikasi itu apa? Kalau diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Nah, yang ilegal itu yang kayak gimana? Yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kemudian berhubungan dengan jabatan yang kita miliki, tapi khusus pegawai negeri ya, pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kemudian suap itu untuk pada niat buruk ya, niat jelek untuk melakukan transaksi atau melakukan keinginannya kayak gitu. Boleh lanjut Mas Endi? Nah, ini mungkin udah mulai pusing nih teman-teman ya. Apa sih udah hadiah, gratifikasi ilegal, suap lagi. Nah ini gratifikasi ilegal tuh kena hukum. Hukumannya apa ya? Bisa dibaca nih ya teman-teman ya. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara jika melakukan ayat 1 tersebut ya, gratifikasi tadi, penjaranya seumur hidup dong. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar rupiah. Nah itu, jangan sekali-kali kita melakukan hal-hal seperti tadi yang saya sebutkan ya, menerima gratifikasi, terus menerima suap, itu pokoknya hal-hal yang dilarang dan ada hukumannya. Nggak main-main ini hukumannya, pidana. Jadi teman-teman di sini kita kasih bekal. Kalau misalkan teman-teman di sini nantinya akan mau jadi pegawai negeri, penyelenggara negara, atau misalkan pegawai swasta, jangan sampai melakukan hal-hal tersebut ya. Kita pesan buat teman-teman supaya tetap jadi pribadi yang jujur dan bersemangat ya untuk tetap melakukan integritas atau memiliki integritas yang tinggi. Boleh next slide Mas Endi. Oke, di sini
Udah ya tadi saya jelaskan ya berhubungan dengan jabatan. Boleh yang lanjutnya? Nah, di sini tahu kan KPK ya? Di sini ada sanksi hukum buat para pelaku korupsi. Nah, saya ingin tanya nih ke teman-teman, boleh open mic ya? Kalau seandainya kita dapat gratifikasi, terus sebenarnya kita nggak mau nih, misalkan Mbak siapa ya di sini Mbak Nabila deh. Mbak Nabila nih nanti jadi pegawai negeri ya, pegawai negeri ceritanya ya jadi pegawai negeri. Terus Mbak Nabila tuh dapat nih gratifikasi. Tadi kan gratifikasi itu hadiah ya, hadiah tapi buat pegawai negeri. Nah, Mbak Nabila tuh dikasih, tapi Mbak Nabila tuh nggak mau gitu, nggak mau nih sebenarnya, tapi nggak bisa nolak saat itu, nggak bisa nolak kan. Nah, itu menurut Mbak Nabila itu gimana caranya? Apakah itu termasuk gratifikasi yang dihukum atau gratifikasi yang mungkin eh, nggak kena hukuman kayak gitu? Apa yang Mbak Nabila lakukan gitu ya? Kalau misalkan ada seseorang yang maksa mau ngasih gratifikasi itu ke Mbak Nabila ketika Mbak Nabila jadi pegawai negeri. Nah, gimana coba? Termasuk. Berhayal dulu jadi pegawai negeri. Bentar, izin dulu. Dapat uang 100 juta deh. 100 juta misalkan supaya menang tender. Supaya menang tender gitu. Apa yang Mbak Nabila lakukan? Masih bingung? Nah, tolak ya, kita tolak. Pokoknya misalkan kita bisa tolak, tolak aja. Tapi seandainya tiba-tiba masuk rekening, kita kan nggak bisa nolak ya, Mbak Nabila ya. Tiba-tiba dia dapat nomor rekening kita nih. Ditransfer uang kita 100 juta, gimana mau nolaknya? Nah, ada caranya supaya kita nggak kena hukuman. Boleh next itu slide Mas Endi. Jadi caranya itu kita lapor ke KPK, ke unit pengendalian gratifikasi. Nah, di sini kalau kurang dari 10 juta, nah tadi kan kita 100 juta ya, kita ke unit pengendalian gratifikasi, kita lapor bahwa di rekening kita ditransfer uang sebesar 100 juta tanggal segini, nggak tahu oleh siapa, mungkin karena untuk menang tender seperti itu ya. Nah, kita lapor kepada unit pengendalian gratifikasi, nanti unit pengendalian gratifikasi di lembaga kita itu akan melaporkan ke KPK. Nah, nanti uang 100 juta tersebut akan digimanain nih berdasarkan keputusan KPK. Biasanya KPK akan menyuruh kita untuk menyetorkan ke negara. Jadi kita aman gitu ya. Meskipun kita sudah nerima uang 100 juta, kita nggak tahu tiba-tiba di rekening kita ada uang karena ada yang mau ikut tender misalkan ya. Kan kita nggak bisa nolak. Kalau kita bisa tolak, tolak ya, Mbak Nabila ya. Aduh, saya nggak mau terima. Saya tidak akan mau menerima uang itu. Saya tidak mau menerima uang gratifikasi atau suap itu. Nah, itu jadi kita tolak. Kalau misalkan nggak bisa nolak, kita laporkan saja. Oke? Jadi tugas kita adalah menolak atau melaporkan, ya. Baik, adik-adik, di sini ada link absensi ya. Mohon diisi sambil dengerin cuap-cuapnya dari saya. Bisa diklik link di chat, di kolom chat. Nah, itu mohon diisi dulu absensinya ya. Oke, Mas Endi bisa lanjut slide-nya. Nah, ini bedanya pemerasan, suap, dan gratifikasi. Kalau penyuapan itu transaksional ya, jadi itu kita tuh masyarakat itu melakukan penyuapan kepada pegawai negeri. Nah ini tokohnya nih pegawai negeri. Jadi pegawai negeri itu disorot benar ya sama undang-undang korupsi gitu. Kemudian pemerasan itu aktif. Jadi agak memaksa ya, agak memaksa kepada pegawai negeri itu maksa nih, kamu saya nanti bakalan saya cabut nih tendernya nih gitu. Kalau misalkan kamu nggak ngasih uang ke saya 100 juta misalkan gitu. Nah, itu pemerasan. Pegawai negeri itu bisa kena sanksi juga.
Gratifikasi tuh pasif, jadi kita tuh dikasih gitu, tapi ya lapor dong. Kalau misalkan kita dikasih harus lapor ke KPK ya, ke unit pengendalian gratifikasi. Terus unit pengendalian gratifikasinya pun lapor kepada KPK. Oke? Oke, lanjut. Mungkin ini kayaknya sudah cukup ya tentang gratifikasi, suap, pemerasan. Nah, biar nggak terlalu malam juga, udah pada ngantuk-ngantuk nih habis kuliah ya. Mungkin sampai sini aja dulu materinya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Pertama-tama ini mau, tadi saya lupa. Halo Teh Dina. Dong, masih halo. Saya Ya, halo udah buat pada online teman-teman di lagi Teh sini. Dina. Iya, pada online lagi juga. Oke, jadi di sini teman-teman juga kenapa ya kita harus kampanye-kampanye kayak gini? Karena ternyata BPJS itu juga wajib nih, karena Badan Penyelenggara Negara ya. Jadi kita termasuk penyelenggara negara yang disorot kalau misalkan terjadi korupsi, gratifikasi itu kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi badan penyelenggara gitu ya, harus memberikan contoh yang baik gitu kan buat masyarakat sekitar gitu. Oke, teman-teman ada nih yang mau nanya mungkin atau ngasih sesuatu testimoni mungkin misalkan atau mau tanya yang kurang-kurang ngerti atau misalkan mau jadi pegawai PJS mungkin tipsnya apa gitu. Boleh ditanyain di sini. Mbak Ajeng, Mbak Afia, Mbak Hania boleh tanya, Mas Rivaldo, Mbak Nabila, Mbak Safira. Boleh open mic aja di sini enggak Bertanya, terlalu ini. Gimana Mas Aldo? izin bertanya ya, Boleh, misalkan boleh. di sekitar kita itu ada yang melakukan gratifikasi gitu. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu apa ya? Apakah harus langsung lapor ke KPK Nah, atau boleh. gimana? Jadi misalkan nih, setiap badan atau perusahaan ya misalkan Mas Aldo tuh ngelihat kalau ada yang ngasih gratifikasi nih ke pegawai negeri itu ya, ke pegawai tersebut. Caranya gimana? Di BPJS Ketenagakerjaan tuh ada namanya website kita tuh ada namanya lapor apa ya Mas Mas Topsan? Kalau melaporkan gratifikasi itu di website kita? Jadi kita bisa lapor Whistleblowing. secara Whistleblowing system ya ya? whistleblowing system ya namanya. Jadi di situ ada kalau misalkan whistleblowing system itu kita lihat nih, Mas Aldo lihat nih, ih pegawai ini nih nerima sesuatu nih dari orang ini curiga, curiga ya baru kecurigaan. Mas Aldo bisa nih klik website itu kan diklik terus lapor tuh secara diam-diam itu nggak bakal dilaporin siapa yang ngelaporin misalkan udah diterima nih sama unit pengendalian gratifikasi, Mas Aldo lapor ke mereka. Tapi Mas Aldo disembunyikan namanya. Jadi nggak bakal tahu siapa yang ngelaporin gitu. Jadi tetap dirahasiakan nama yang melaporkan gitu. Yang pertama itu yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan memberikan gratifikasinya ke kita nih, misalkan Mas Aldo udah jadi pegawai negeri, ya sebisa mungkin nolak ya, nolak gratifikasi itu karena kita memiliki integritas. Kalau misalkan, apalagi yang berhubungan dengan jabatan kan, misalkan kita tuh jadi nggak ini, tidak objektif nanti. Misalkan Mas Aldo megang tugasnya apa, dikasih hadiah pasti beda. Jadi pasti beda misalkan, aduh gue udah dikasih hadiah nih gitu kan nggak enak kalau buat nolak gitu buat misalkan nolak dia nggak ikut tender atau misalkan nolak dia untuk jadi apa kayak gitu nggak enak. Jadi mendingan supaya kita tetap tenang, tetap objektif atas penilaian kita, tolak aja. Ya baik-baik cara nolaknya mohon maaf. Kita tidak bisa menerima apapun dari peserta itu memang sudah aturan kami kayak gitu. Mungkin bisa dengan baik-baik. Kalau seandainya yang tadi saya bilang udah masuk rekening ya gimana ya? Udah tiba-tiba udah masuk rekening kan kita nggak bisa nolak ya Mas Aldo ya? Udah, wah
uang dari mana nih? Nah, itu tinggal lapor. Jadi kita nggak perlu takut, lapor saja langsung kepada unit pengendalian gratifikasi. Nanti dari unit pengendalian lapor ke KPK dengan formulir-formulir yang panjang itu, nanti dikasih informasi ke kita. Mas Aldo boleh memasukkan uang tersebut kepada negara dengan nomor rekening ini, kayak gitu. Jadi tetap aman kita ya. Jadi kita tidak menerima uang itu gitu. Kita tetap tenang bekerja, tidak perlu lagi was-was dan kita tetap objektif kayak gitu. Bagus sekali ya Mas Aldo ya pertanyaannya ya. Boleh yang lain? Siapa tahu ada yang mau bertanya atau pernah lihat ada yang ngasih-ngasih hadiah buat pejabat-pejabat mungkin? Boleh nanya atau mau ngasih sesuatu apa ya? Boleh dong Bu, misalnya Mbak, misalkan ngasih materinya yang lebih susah gitu, yang lebih banyak pasal-pasalnya. Siapa tahu mau kayak gitu kan? Boleh open mic, silakan teman-teman, nggak apa-apa. Ini mah cuman ini aja sharing ya. Kita mau ngasih informasi aja buat teman-teman di sini yang nanti masa depannya masih panjang kan. Jadi kita sharing ilmu aja. Ada? Apa udah cukup? Oke, udah kali ya. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman. Nanti apa namanya? Ini teman dari mana? Dari mana aja ya? Universitas apa ya? Boleh ada yang open mic di sini? Mbak Nabila dari mana? Gunadarma. Gunadarma. Mas Aldo? Dari UIN, Bandung, UIN Sunan Gunung Jati. Ya, banyak ya. Oke, kalau ini Mbak Safira, Mbak Hania sama? Dari UIN juga. Oh iya, berarti teman rekan ya. Mbak Hania juga sama? Enggak, saya dari UI, Bu. Oh, dari UI. Kalau Mbak Wulan, Mbak Aja? Saya dari BINUS. Oh iya. Kalau Mbak Ajeng? Saya sama kayak Nabila, Gunadarma. Oh iya. Jadi udah ya, sebelumnya belum pernah ya dengar korupsi sosialisasi seperti ini, udah pernah belum? Belum ya. Jadi mungkin baru mungkin ya. Jadi ini pengenalan buat teman-teman di sini supaya nanti ke depannya kalau jadi pegawai negeri, jadi pegawai swasta, mau jadi wira swasta, ya tahulah ternyata ngasih-ngasih hadiah, nyuap-nyuap gitu ada hukumannya. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi jaga diri, tetap waspada, tetap jujur, tetap disiplin ya, bahwa kita tuh sebenarnya hidup tuh hanya sesaat ya. Wah jadi ini ya, jadi ini apa namanya? Jadi ustazah di sini. Oke gitu aja teman-teman.